sabar, seberat apapun, itu masih memungkinkan kita untuk mengingat hal yang terkait dengan aktivitas kita. Anda punya masalah, masih ingat makan, kan? Masya Allah, masih ingat minum, masih ingat orang-orang sekitaran kita, masih menghadirkan ingatan yang cukup kuat. Tapi sholat, Masya Allah, lihat keterangan Nabi. Aqimus sufuf, wahadu bainal manakib wal aqdam. Rapatkan saf kalian, sejajarkan. Rumus rapatnya apabila tumitnya sejajar dengan bahunya, kata Nabi. Kemudian setelah itu ada yang cukup menarik. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Jangan biarkan setan masuk di celah-celah orang yang sholat. Di celah-celah. Jadi ketika Anda membentuk saf, itu setan berusaha masuk nih. Lihat fokus ya. Setan berusaha masuk. Begitu dia masuk, kata Nabi, walayyinu bi'aidi ikhwanikum. Rapatkan saf dan ringankan orang untuk mulai bertakbir. Saat bertakbir itulah kemudian fayaqulu uzkur kadza uzkur kadza. Saat Anda mulai bertakbir, setan mulai mengatakan, ingat ini ya, ingat itu ya. Sebelum takbir Anda biasa saja. Kalau nggak percaya silahkan praktekkan. Sebelum takbir itu tenang-tenang aja. Tapi Masya Allah, setelah bertakbir, baik orang yang punya masalah ataupun orang yang merasa tidak punya masalah, itu keadaannya akan sama. Kalau sabar, cuma dihinggapi pada orang yang punya masalah. Tapi kalau sholat akan menimpa pada orang yang merasa punya masalah plus pada orang yang merasa tidak punya masalah. Semuanya rata. Begitu dia takbir, kata setan, uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya ketika Anda mulai mengatakan Allahu Akbar, itu akan muncul di benak kita hal-hal yang bahkan tidak ingin Anda ingat. Tak percaya silahkan. Lisannya Allahu Akbar, tapi di kepalanya, handphone ada di mana? Apa yang belum dijawab, jemuran belum diangkat, hari ini kajian jadi apa enggak? Gitu. Oh, macam-macam. Muncul. Bahkan puncaknya, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Ada orang yang sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada. Padahal kalau ditanya, sedang punya masalah enggak? Enggak. Masya Allah. Hidupnya tenang-tenang saja, masalahnya ringan. Tapi ketika sholat jadi bermasalah gitu. Itu yang menjadikan sholat bisa lebih berat dibandingkan dengan sabar. Jelas sampai sini? Tapi karena ada setan khusus memang yang menghadirkan persoalan ketika sholat. Namanya khanzab, nanti kita akan bahas. Khanzab, ya. Taib. Anda harus belajar bagaimana cara menghindarinya, karena dia akan mulai datang kerjasama dengan setan lain, menggoda mulai wudhu. Temannya Walhan namanya. Ya. Nanti saya akan urutkan tentang nama-nama setan ya, supaya diketahui dan diwaspadai. Dan mohon maaf kalau namanya ada yang mirip-mirip, cepat rubah itu. Ya, cepat langsung rubah, itu bisa bermasalah. Taib. Ada setan wudhu, Pak, ada namanya Walhan, sering memberikan waswas. Ya, silakan, pasti terjadi itu. Tidak sedikit orang habis wudhu suka was-was. Saya batal enggak? Kan ada apa enggak? Masih punya wudhu atau enggak? Itu walhan tuh. Jadi sholat itu jangankan saat dimulai. Sebelum sholat, setannya udah datang. Sabar tidak. Baru ada musibah, baru dia datang. Jelas di sini? Jadi ketika dibandingkan, kenapa Allah ingin menghadirkan perbandingan ini untuk menegaskan bahwa ini enggak main-main itu. Sholat itu bukan ibadah ringan. Nah, tapi poin ya. Tolong catat rumus ini ya. Bila ada dua perbandingan ibadah, dalam kaidah fikih, bila ada dua perbandingan ibadah, yang satu lebih berat dibanding yang lainnya, itu menandakan ibadah itu lebih istimewa dari yang lainnya. Plus memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh selainnya. Jadi ketika Anda mendapatkan kalimat-kalimat misalnya motivasi yang kuat, ini berat, tandanya pahalanya banyak, Pak. Kita siapkan. Siap, itu informasi berharga sekali itu. Ya. Pernah satu ketika begini. Ada sahabat namanya Abdullah bin Abi Umi Maktub. Matanya buta, nggak bisa lihat. Masya Allah. Dan turun surat Abasa kepada beliau karena kasus beliau itu. Antum kenal Abdullah bin Abi Umi Maktub? Alhamdulillah ya. Kalau kenal repot lah. Antum siapa sebetulnya? Bisa hadir hari ini kenal Abdullah bin Abi Umi Maktub. Tapi ini sahabat mulia. Jadi prototipe untuk teman-teman yang merasa nggak bisa melihat. Itu anugerah. Ayo teladani Abdullah bin Abi Umi Maktub. Saya ini yang melihat, saya masih belum aman nih, karena mata saya masih bisa berbuat maksiat. Masih bisa berbuat maksiat. Kata Quran kan harus lihat yang baik-baik. Quran surah ke-24 ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, kamu hanya boleh lihat yang baik-baik. Yang enggak baik menurut Allah jangan lihat. Ini mata, lihat handphone mungkin ada gambar yang tidak baik. Jalan ke sini ada aurat terbuka. Di TV ada tayangan yang tidak bagus. Masih mungkin berbuat maksiat. Ada sebagian dari kerabat-kerabat kita dengan izin Allah, dalam bayangan manusia dia nggak sempurna katanya, nggak bisa lihat. Tidak, kasih sayang Allah menjadikan matanya tertutup supaya nggak bisa lihat maksiat lagi. La haula wala quwwata illa billah. Terserah Allah yang punya mata Allah, yang punya telinga Allah.
Yang punya tangan Allah. Kalau Allah mau ngambil kapan saja, terserah. Jadi mumpung kalau Anda masih merasakan nikmatnya itu, gunakan pada yang baik. Kalau sudah diambil sebagiannya, itu tandanya fungsinya ditutup oleh Allah untuk menutup fungsi maksiat dan menghadirkan kebaikan lewat level yang lain. Abdullah bin Abi Umi Maktum, sahabat mata nggak bisa melihat, jarak rumah jauh dari masjid, nggak ada penuntun. Masjidnya itu alasnya cuma tanah saja. Kalau panas ya kepanasan, kalau hujan pasti bocor, kalau dingin ya kedinginan. Maaf, tiang-tiangnya cuma dari pelepah kurma, atapnya dari daun-daun kurma. Anda tahu apa yang terjadi? Beliau masih rajin itikaf di masjid, zuhur ke asar, maghrib ke isya, cuman subuh agak repot. Pulang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aliyya rukhsah. Ya Rasulullah, boleh nggak saya dapat keringanan? Khusus salat subuh, saya tunaikan di rumah. Jelas alasannya, jarak rumah ke masjid cukup jauh, mata nggak bisa lihat, nggak ada penuntun. Jawaban Nabi, perhatikan jawabannya, tidak mengiyakan, tidak langsung melarang. Kata Nabi, atasma'ul adhan, apakah Anda dengar adhan? Kata beliau, bala, ya saya dengar adhan. Kata Nabi, madum tasma'ul adhan, fa'addiha fil masjid. Selama Anda masih dengar adhan dari masjid, tunaikan ke masjid. Tunaikan di masjid. Zaman Nabi nggak ada speaker ya. Yang adhan siapa? Bilal bin Rabah. Nggak ada speaker, beliau adhan masih kedengeran tuh sama yang jarak rumahnya jauh. Ini menandakan kalau adhan subuh itu, ayo cari muadzin yang energinya cukup kuat. Ya, yang nggak usah banyak lagunya, yang penting kedengaran, gitu kan? Allahu Akbar, Allah. Makin enak tidurnya tuh, masya Allah, gitu kan? Yang penting dia bisa bangun, gitu kan? Tapi kadang mendayu-dayu orang malah tetap terbawa irama, dia tidur, gitu kan? Tapi yang menarik adalah ketika kedengaran itu kata Nabi tunaikan ke masjid. Perhatikan cara membaca sahabat. Ini Nabi tetap nyuruh saya ke masjid, walaupun itu berat. Ini tandanya pasti ada kemuliaan besar di situ, yang nggak didapatkan oleh orang nggak ke masjid. Pasti itu. Ternyata setelah ditelusuri benar Pak. Itu ada di Al-Bukhari nomor hadis 279, di hadis Muslim nomor hadis 131. Ini bahkan dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin itu dari 1896 hadis yang ada di dalamnya. Itu di bab pertama nomor hadis yang ke-10, posisi paling kiri di sebelah bawah dari Abu Hurairah. Itu masya Allah. Lihat kalimatnya. Salat rajuli fil jama'ati. Ya, salat seseorang ditunaikan berjamaah di masjid. Tazidu ala salati fi suqi wa baiti. Itu lebih utama dibandingkan salat yang ia tunaikan di tempat niaganya atau di rumahnya. Jadi kalau Anda misalnya maaf ya, salat di rumah padahal dekat ke masjid, Anda salat berjamaah di rumah, itu masih kalah pahalanya sama orang yang baru mau ke masjid. Dia belum salat di masjid, baru mau ke masjid. Anda misalnya di kantor, ada masjid, Anda memilih salat di ruangan kantor. Walaupun berjamaah, itu pahalanya masih kalah dengan orang yang baru mau ke masjid. Kata Nabi, bid'an wa ishrina darajah, lebih daripada 23 derajat sampai 30 derajat. Masjidnya aja jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Itu baru mau berangkat. Apalagi kalau wudunya dari rumah, bukan di masjid. Kalau di sekitar masjid boleh, tapi kalau Anda bisa berwudu dari tempat Anda mau berangkat, dzalika bi anna ahadakum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu, yang demikian kalau Anda ingin dapat bonus lebih lagi, Anda wudu dari tempat Anda mau berangkat, sempurnakan wudunya. Thumma atal masjid, kemudian dia datang ke masjid. Masya Allah, fakhutta bi kulli khutwatin, maka dicatatkan di setiap langkahnya terangkat derajatnya, rufa'u biha darajat. Langkah selanjutnya yumha biha sayyi'at, dihapuskan kesalahan-kesalahan kecil yang pernah terjadi dalam dirinya. Itu belum masuk masjid. Begitu masuk masjid, fa idza dakhala al masjid faqutibat alaihi kanat fis shalah, maka dituliskan bagi orang ini pahala salatnya, padahal belum salat saat dia masuk itu. Sampai ketika dia mengatakan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, ya Allah mohon bukakan pintu-pintu rahmatmu. Wal malaikatu yaqulun, langsung malaikat berkata, lihat kalimatnya, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang ini. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubatnya. Terima taubatnya. Itu semua akan diberikan selama dia berada di masjid, malam yu'dhi aw yuhdits. Sepanjang dia enggak merusak amalnya atau sengaja membatalkan wudunya, diberikan semua. Karena tahu ada peluang besar di sini, Abdullah bin Abi Umi Maktum tetap menyiapkan diri untuk ke masjid. Masya Allah. Sekarang subuh jam berapa? 4? 35, 4, 32, 34. Masya Allah. Jamaah tanah kusir subuh ini, pagi ini berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. Masya Allah. Misal 4.35 misalkan. Tadi di Palembang kita 4.50. Taib. Itu 4.35 subuh. Jam 3 berangkatlah kalau kita nusurin jalan begini sampai ke masjid. Dan Masya Allah, tadi antum jawab yang adzan itu Bilal. Sejak peristiwa itu yang adzan Abdullah bin Abi Umi Maktum, khusus adzan subuh.
Sampai Ramadan itu adanya 2 kali. Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan pertama untuk menandakan waktu sahur sebentar lagi habis. Kemudian Bilal bin Rabah itu adzan untuk subuhnya. Dan mengingat peristiwa itu sampai sekarang di Madinah adzannya 2 kali. Kalau Anda umrah atau haji, itu pasti Anda akan dengar adzan 2 kali subuh itu untuk mengabadikan peristiwa tadi. Jadi ibu kalau dengar adzan yang pertama, jangan dulu sholat subuh ya. Jangan terlampau soleh itu. Kalau ada yang langsung ke masjid sholat, begitu pulang, aduh saya ketinggalan. Padahal belum adzan. Ya, adzan yang kedua maksudnya. Itu dikenang peristiwa itu. Anda bayangkan, sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, surah Al-Quran turun karena kemuliaan beliau. Mendengar disebutkan oleh Nabi ada kemuliaan di masjid, masih berangkat, mata nggak bisa lihat, jarak rumah jauh dari masjid. Masjid begitu seadanya. Dan masih bisa adzan di masjid. Ada keutamaan besar di situ. Yang jadi masalah, Anda sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, matanya sehat, rumahnya dekat dengan ke masjid, masjidnya enak, Masya Allah, tempatnya bagus, ada AC-nya, ada kipas anginnya. Kalau ta'lim ustaznya datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, mulai ngapus sendiri, ada snacknya juga, live juga, belum mau belajar juga, Masya Allah. Ya, harus dengan cara apa lagi difasilitasi? Kadang-kadang yang adzan itu, yang qomat itu, yang imamin itu, makmumnya itu juga, pulangnya itu juga. Anehnya cita-cita pengen masuk surga Firdaus lagi, tanpa hisab katanya. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan sehat itu ya. Taib. Nah, rumusnya adalah jika Nabi tetap meminta kita atau ada perbandingan sesuatu yang besar, ini menandakan pahalanya banyak. Makanya ketika disebutkan lebih besar dibanding sabar, ini menandakan pahala salat itu banyak, Pak. Sampai nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, ternyata amal yang pertama dihisab oleh Allah itu salat. Nanti di Abu Daud nomor hadis 864. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Maaf ya, Anda walaupun ratusan kali umrah, salat Anda bermasalah, umrahnya enggak akan ada nilainya. Yang diuji pertama kali salatnya. Jika bagus, indikasi amal yang lain bagus. Jika bermasalah, yang lain pasti ada persoalan. Nah, karena itu, maaf, ya Allah, bagaimana supaya salat ini jadi ringan saat ditunaikan? Baik. Teruskan ayatnya, kita mulai inti pembahasan kita. Illa 'alal khashi'in. Salat ini akan berat ditunaikan lebih daripada mengemban sabar dalam kehidupan, kecuali bagi orang khusyuk. Khusyuk. Masya Allah. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang khusyuk. Jadi yang merasa berat dalam menunaikan sholat itu, mohon maaf, ya, kebalikannya berarti orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Karena bagi orang khusyuk itu nggak ada yang berat, ringan aja kok biasa. Jadi kalau Anda merasa berat menunaikan sholat, maaf, jangankan untuk sholatnya, mau dekat waktu sholat aja sudah malas-malas, itu tanda pertama sholat Anda tidak khusyuk. Bagi orang khusyuk itu biasa. Ingat ya, ada orang yang menunaikan sholat fardu saja, masih malas-malas. Ketika fardu, masih tenang-tenang. Ada orang yang ketinggalan sholat sunnah, sudah gelisah, Pak. Ada orang dengar iqomat, sampai qomat, Pak, belum ingat sholat. Ada orang yang belum adzan, belum berkumandang, atau baru dengar adzan, sudah mengatakan, saya terlambat nih. Saya terlambat. Padahal adzan baru berkumandang. Tadi subuh kan, 4.35. Dia biasa tahajud, bangun jam 3. Tiba-tiba dia bangun pas adzan. Allahu Akbar, ya Allah, terlambat saya. Padahal subuh belum dimulai. 4.35, subuh belum dimulai, baru adzan, dia sudah menyesal. Ada orang yang bangun jam 5 lewat 34, lewat tuh. Bukan cuma qomatnya, waktu sholat udah lewat, dia tenang aja. Ini menandakan kalau dia merasa, Anda satu hari kalau merasa berat menunaikan sholat, itu tandanya, itu tanda pertama ada ketidakkhusyuan dalam menunaikan sholatnya.